Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How are you today? I hope everyone is happy and healthy. Welcome back to Teacher Iim. Before starting the study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga pembelajaran hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. The lesson now is thematic. About tema G, subtema 2, indahnya keragaman budaya negeriku, pembelajaran 3 dan 4. Open book, page 63. Baik, kita mulai ya pembelajaran hari ini. Simak video dengan baik dan buka bukunya ya. Pembelajaran 3, halaman 63. Selain tarian daerah sebelumnya ya, pelajaran sebelumnya, keragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia lainnya adalah rumah adat. Berbagai rumah adat memiliki bentuk yang indah dan unik. Ada rumah adat dengan atap berbentuk perahu seperti rumah adat suku Toraja. Ada pula rumah adat dengan atap yang runcing seperti rumah adat suku Minangkabau. Keindahan dan keunikan bentuk rumah adat tersebut tentu memiliki makna dan sesuai adat istiadat yang mereka anut. Nah, anak-anak silakan baca teks bacaan Rumah Gadang, rumah adat suku Minangkabau. Halaman 63 ya. Setelah membaca teks Rumah Gadang, anak-anak akan mendapatkan informasi tentang Rumah Gadang atau tentang keunikannya, yaitu Rumah Gadang disebut juga Rumah Bagonjong. Rumah Gadang ini dibentuk berbuat 4 persegi panjang dan di bagian atas 2 bagian. Ada depan dan belakang. Rumah tradisional ini dibentuk dari tiang-tiang panjang. Pada umumnya, rumah gadang mempunyai satu tangga yang terletak pada bagian depan. Karena wilayah Minangkabau rawan gempa, sejak dulu maka arsitektur rumah gadang juga memperhitungkan desain rumah tahan gempa. Nah, rumah gadang ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat kediaman keluarga, tapi juga berfungsi sebagai lambang keberadaan suku Minangkabau. Rumah gadang menjadi tempat melaksanakan berbagai upacara adat dan pusat kehidupan serta kerukunan masyarakat Minangkabau. Wah, ternyata rumah gadang itu sangat unik sekali ya. Keragaman rumah adat di Indonesia. Indonesia memiliki berbagai rumah adat. Nah, rumah adat adalah tempat diselenggarakannya upacara adat istiadat. Rumah adat di Indonesia mencerminkan pola kehidupan masyarakatnya. Contohnya di bawah ini. Satu yaitu rumah adat Kalimantan. Umumnya berbentuk panggung dan panjang. Nah, bagian kolongnya berfungsi untuk menenun kain dan menumbuk padi. Nah, yang kedua contohnya itu rumah adat Toraja. Di bawah bangunan rumah digunakan sebagai kandang kerbau. Jadi, rumah adat itu menyesuaikan dengan kehidupan masyarakatnya, adat istiadatnya, budayanya, keadaan alamnya. Ya, anak-anak ya. Berikut ini adalah tabel beberapa rumah adat yang ada di Indonesia. Anak-anak bisa membacanya ya. Diingat-ingat nama rumah adatnya. Semisalkan rumah adat Aceh Darussalam, Krong Bade namanya. Kemudian Provinsi Jawa Tengah, nama rumah adatnya adalah Joglo. Bisa dibaca ya. Ini merupakan lanjutan dari rumah adat yang ada di Indonesia.
Boleh dibaca sampai selesai, sampai 34 provinsi ya. Diingat. Kita lanjutkan. Keragaman budaya bangsa kita tidak hanya dapat dilihat dari keragaman rumah adat, tetapi juga dari keragaman pakaian adat. Nah, anak-anak pasti pernah memakai pakaian adat. Kira-kira dari daerah manakah pakaian yang anak-anak kenakan? Kita akan belajar tentang keragaman pakaian adat di Indonesia. Nah, pakaian adat menjadi ciri khas budaya daerah di Indonesia. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki gaya busana yang khas. Setiap daerah memiliki corak pakaian adat yang berbeda, baik bentuk, bahan, model maupun warnanya. Namun saat ini masyarakat sudah jarang menggunakan pakaian adat kecuali pada saat tertentu saja, misalnya pada upacara adat, saat memperingati Hari Kartini atau pawai kemerdekaan. Contoh pakaian adat Bali. Nah, pakaian adat Bali ini sangat unik dan memiliki kelebihan dari daerah lain. Biasanya digunakan untuk upacara adat, acara-acara penting, atau kegiatan lainnya. Nah, keunikannya bisa dilihat dari mulai kepala sampai ujung kaki. Dari kepala wanita memakai bunga anggur, bunga mawar, terus sanggul, kemudian kainnya yang sangat warna-warni, gelangnya. Nah, itu adalah keunikan dari pakaian adat Bali. Ini adalah tabel beberapa pakaian adat dari beberapa provinsi di Indonesia. Anak-anak bisa membacanya ya. Misalkan Aceh, Provinsi Aceh, nama pakaian adatnya adalah ule balang. Kemudian Bangka Belitung, pakaian adatnya namanya adalah paksian. Ini adalah kelanjutan tabel dari pakaian adat. Anak-anak bisa lebih lengkapnya, bisa buka buku halaman 71. Bacalah teks bacaan keunikan pakaian adat suku Dayak, halaman 73. Anak-anak bisa membacanya, kemudian menandai di buku paketnya ya bagian-bagian penting atau bagian-bagian keunikan dari pakaian adat suku Dayak. Tadi kita sudah belajar tentang pakaian adat, rumah adat. Nah, pakaian adat, rumah adat termasuk ke dalam budaya Indonesia. Bagaimana sih cara melestarikan budaya? Nah, ini adalah cara melestarikan budaya Indonesia. Yang pertama, kenali budaya. Yang kedua, memperkenalkan budaya ke luar negeri. Yang ketiga, ajarkan budaya kepada orang lain. Nah, kita akan bahas satu persatu ya, cara melestarikan budaya. Yang pertama, cara melestarikan budaya Indonesia, yaitu dengan cara kenali budaya. Poinnya, mencari tahu berbagai macam informasi yang berhubungan dengan budaya sendiri. Misalnya dengan membaca berbagai buku tentang budaya, surat kabar, majalah, atau artikel dari internet. Kedua, mengikuti kegiatan budaya yang diadakan di lingkungan tempat tinggal, yaitu anak-anak bisa dengan mengikuti pementasan kesenian daerah. 3. Mengunjungi tempat wisata yang berhubungan dengan budaya, misalnya Kampung Budaya Sindang Barang di Bogor. Jadi anak-anak kalau liburan bisa berlibur ke tempat wisata. Itu merupakan salah satu cara untuk mengenali budaya. Kemudian yang keempat, mempelajari kebudayaan tertentu dalam sebuah kelompok, misalnya mempelajari tarian daerah dalam sanggar tari.
Nah, ini juga termasuk ke dalam cara mengenali budaya. Yang kedua, cara melestarikan budaya adalah dengan mengajarkan budaya kepada orang lain. Setelah mengenal budaya sendiri, kita dapat lebih aktif melestarikan budaya dengan mengajarkan pada orang lain agar semakin banyak orang yang mengenal budaya. Mengenalkan budaya pada orang lain dapat dilakukan di sekolah, di lingkungan rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat umum. Ketiga, cara melestarikan budaya Indonesia yaitu memperkenalkan budaya ke luar negeri. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengenalkan produk budaya lokal di luar negeri, seperti memakai baju batik dan aktif melakukan pementasan budaya di luar negeri. Itu adalah cara untuk melestarikan budaya. Diingat-ingat ya, tadi ada 3 cara. Selesai sudah pembelajaran hari ini. Ayo kita simpulkan pembelajaran hari ini. Kita sudah belajar tentang rumah gadang, rumah adat suku Minangkabau atau disebut juga dengan bagonjong yang memiliki berbagai keunikan. Kita juga belajar tentang keragaman rumah adat di Indonesia. Kemudian belajar juga tentang keragaman pakaian adat di Indonesia, keunikan pakaian adat suku Dayak, dan terakhir kita belajar atau mempelajari cara melestarikan budaya Indonesia. Yaitu ada 3 cara ya. Yang pertama, kenali budaya. Yang kedua, ajarkan budaya kepada orang lain. Yang ketiga, memperkenalkan budaya ke luar negeri. Itu adalah kesimpulan pembelajaran hari ini. Untuk tugas hari ini, anak-anak bisa buka halaman 72 ya. Di situ ada 5 pertanyaan. Anak-anak jawab. Kalau di buku paket tidak cukup untuk menuliskan jawaban, anak-anak bisa menulisnya di buku tulis ya. Kemudian kirimkan ke GCR. Usahakan mengirim tugas atau mengumpulkan tugas tepat waktu. We close today's lesson by saying hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.